Hai semua, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Buat kalian yang baru nonton channel Ulil, hai selamat datang. Di channel Ulil ada info pengalaman Ulil dalam mendapatkan penghasilan dari YouTube, sinopsis dan review film, kisah horor, materi psikologi, tutorial aplikasi dan juga gameplay. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah mampir balik ke channel Ulil. Semoga video kali ini bisa menghibur dan memberikan manfaat buat kalian. Di video kali ini, Ulil akan menceritakan kisah horor Bloody Mary atau dalam bahasa Indonesianya adalah Mary berdarah. Apakah kalian pernah mendengar mengenai Bloody Mary? Buat kalian yang suka nonton film horor, pasti pernah mendengar mengenai Bloody Mary. Nama Bloody Mary juga menjadi salah satu nama minuman koktail yang segar, campuran dari vodka, jus tomat, dan kombinasi sejumlah rempah. Nah, Bloody Mary yang Ulil mau ceritakan hari ini adalah mengenai mitos atau legenda Bloody Mary. Kata Bloody Mary sering digunakan dalam permainan uji keberanian atau uji nyali. Versi-versi yang beredar ada beda-beda dikit, tapi intinya tetap sama, yaitu permainannya adalah dilakukan pada tengah malam, berdiri di depan cermin dalam kegelapan, atau bisa juga membawa lilin saja sebagai penerangan. Ruangan yang digunakan umumnya adalah kamar mandi. Kemudian pemainnya akan mengucapkan kata Bloody Mary atau Mary word sebanyak 3 kali atau lebih di depan cermin tersebut. Dikatakan akan muncul sosok Bloody Mary di dalam cermin. Penampakan Bloody Mary ini diceritakan berambut panjang, mata melotot, dan wajah yang berdarah-darah. Tidak hanya muncul, tapi ia akan mencabut mata orang yang memanggilnya dan mencakar-cakar orang tersebut, lalu menarik orang itu ke dalam cermin, sehingga orang itu akan hilang dari muka bumi. Meskipun mitos yang beredar ini serem banget ya, orang-orang di Inggris dan AS malah menjadikan itu sebagai sebuah permainan. Ya, kalau di Indonesia tuh semacam permainan memanggil jelangkung gitu. Yuk dengerin penjelasan di balik kisah Bloody Mary. Berdasarkan cerita yang beredar, sebenarnya siapa sih wanita ini? Menurut cerita yang beredar, ada seorang wanita bernama Mary Ward. Mary Ward dulunya adalah seorang gadis yang cantik. Saking cantiknya, banyak pria yang naksir sama dia. Sayangnya, kecantikannya itu tidak selamanya. Suatu hari, Mary mengalami kecelakaan parah yang membuat wajahnya rusak berat. Orang tuanya Mary melarang untuk bercermin. Takut-takut kalau si anak histeris melihat wajahnya yang jadi buruk rupa. Padahal sebelum kecelakaan, Mary sangat suka bercermin untuk mengagumi wajah cantiknya. Didorong rasa penasaran, Mary memutuskan untuk bercermin tanpa ketahuan orang tuanya. Malam hari, Mary mengendap-endap ke kamar mandi yang ada cerminnya. Begitu melihat wajahnya di cermin, Mary shock banget. Dia gak terima sama kondisi wajahnya. Mary meluapkan kemarahannya, dia meninju cermin dengan tangannya sampai berdarah-darah. Mary bersumpah bahwa dia bakal membunuh setiap orang yang memanggil namanya di depan cermin. Dan secara misterius dia menghilang terseret ke dalam cermin. Dari semenjak itu kehilangan Mary ini menjadi awal munculnya kisah ini. Boleh dipercaya, boleh juga enggak, bebas. Tapi selain kisah ini ternyata ada wanita lain juga yang mendapatkan julukan Bloody Mary. Kalau kisah yang ini adalah kisah nyata ya, dan tercatat di dalam sejarah. Wanita ini bernama Mary Tudor, seorang ratu Britania Inggris yang memerintah pada tahun 1553 sampai dengan 1558. Mary Tudor ini merupakan salah satu ratu yang terkenal dan diingat di dalam sejarah. Tapi bukan karena jasa-jasanya yang hebat, seperti menyelamatkan rakyat dari kelaparan atau menghancurkan sistem yang korup atau semacamnya. Namanya justru terkenal karena hal-hal yang buruk. Mary Tudor dikenal kejam pada rakyatnya. Dia suka memaksakan kehendaknya pada rakyat. Segala aturan yang dia terapkan wajib dituruti.
Kalau ada rakyat yang tidak mau ikut aturannya, dia nggak segan-segan menghukum mereka dengan cara yang kejam. Mungkin bisa dibilang si Mary Tudor ini diktator pada zaman itu. Salah satu contohnya adalah ketika ia mencoba memaksa semua rakyat Inggris kembali pada agama Katolik yang dia yakini. Jadi seperti maksain kepercayaan gitu. Padahal urusan kepercayaan adalah hak masing-masing pribadi. Ketika melakukan pemaksaan ini, sang ratu pun tidak segan menyiksa siapapun yang tidak ikut aturannya. Dikabarkan cara yang ia lakukan pun di luar batas kewajaran. Mary menghukum kira-kira 300 orangan yang menentang dengan membakar mereka hidup-hidup. Nah, karena tindakan keji tersebut, ia pun dikenal dengan julukan Bloody Mary. Namun di balik kisah kekejaman Mary, kisah hidupnya Ratu Mary Tudor ternyata tidak semulus kisah-kisah ratu umumnya. Mary yang lahir di 18 Februari 1516 di Istana Placentia di Greenwich, Inggris, merupakan anak dari Raja Henry ke-8 dengan istri pertamanya Catherine of Aragon. Ternyata Raja Henry sebenarnya tidak mau punya anak perempuan, tapi ia maunya anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya. Ya, kan namanya proses pembuatan anak gak ada ilmu pastinya ya, jadi anak perempuan atau jadi anak laki-laki. Mary sedari muda berprestasi, contohnya Mary adalah musisi yang berbakat dan juga menguasai beberapa bahasa. Sayangnya meskipun memiliki segudang prestasi, terlahir menjadi seorang perempuan ternyata tetap menjadi kendala bagi Mary untuk menjadi penerus tahta ayahnya. Di tahun 1525 saat umurnya Mary 9 tahun, Mary dikirim oleh ayahnya untuk tinggal di perbatasan. Namun ternyata Henry berencana menceraikan Catherine, ibunya Mary. Raja Henry mempunyai niat untuk menikahi Anne Boleyn, salah satu dayang Catherine. Gereja Roma menentang keinginan Henry untuk menceraikan Catherine. Bahkan setelah perceraian itu pun disahkan di Inggris. Pada tahun 1534, Henry memutuskan hubungan dengan Roma dan mendirikan gerejanya sendiri yaitu Gereja Inggris. Setelah Anne melahirkan Elizabeth atau anak perempuannya lagi nih, Raja khawatir Mary akan menimbulkan tantangan bagi suksesi tahta Elizabeth. Raja Henry berhasil mendesak parlemen untuk menyatakan Mary tidak sah sebagai pewaris kerajaan. Mary tidak lagi boleh menemui ibunya Catherine yang dikirim untuk tinggal jauh darinya. Kok segitunya ya Raja Henry sama si Mary? Kemudian di dalam sejarah mencatat, Raja Henry sekaligus sebagai kepala gereja di Inggris memerintahkan hukuman mati pada Anne istri barunya karena pengkhianatan di 1536. Ini karma bukan sih? Tidak selesai dengan Anne Boleyn yang dihukum mati, kemudian Raja Henry menikah lagi. Kali ini dengan Jane Seymour, yang akhirnya melahirkan seorang putra bernama Edward. Sayangnya, Edward tidak berumur panjang. Ia meninggal karena penyakit tuberkulosis atau TBC pada Juli 1553. Mary yang saat itu berusia 37 tahun berhasil naik tahta menjadi ratu. Ratu Mary bertekad untuk membawa rakyatnya kembali pada gereja Roma dan kemudian ia menikah dengan Philip II dari negara Spanyol, yaitu sebagai putra Kaisar Charles V atau Charles kelima. Philip adalah pria yang 11 tahun lebih muda dari Ratu Mary. Meski pada awalnya pernikahan Mary dengan Philip II berjalan baik, namun tidak adanya keturunan menimbulkan masalah tersendiri untuk Mary dan Philip. Sementara Philip II ditolak menjadi raja di Inggris, akhirnya Philip pun kembali ke Spanyol. Dia meninggalkan Mary seorang diri. Padahal saat itu Mary sedang sakit. Mary sering merasa sakit pada perutnya dan juga kehilangan penglihatannya. Mary juga diceritakan mengalami sejumlah kehamilan palsu. Dia akhirnya meninggal di Istana St. James di London pada 17 November 1558 dan dimakamkan di Westminster Abbey. Kemudian saudara tirinya akhirnya meneruskan tahtanya sebagai ratu, yaitu Ratu Elizabeth pada tahun 1559. Nah, begitulah kisah Ratu Mary yang dijuluki Bloody Mary. Untuk permainan Bloody Mary rupanya ada penjelasan ilmiah mengenai
mengenai permainan ini. Apabila kamu menatap cermin dalam kegelapan dalam waktu yang panjang, kamu akan mengalami halusinasi. Wajah yang dilihat bisa berubah, seperti efek meleleh, menghilang, berputar, atau halusinasi lainnya. Apakah kalian berani mencobanya? Sekian cerita dari Ulil. Boleh dipercaya, boleh juga tidak dipercaya. Semua kembali kepada kalian. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan klik like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan buat yang belum subscribe, ayo subscribe channel Ulil. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video yang Ulil upload berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton channel Ulil. Stay safe and stay healthy. See you in my next video. Bye.